Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan solih-solihah, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 4 semester ganjil kali ini, kita akan mempelajari tentang peristiwa sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah dan dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Peristiwa sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Muhammad menjelang usia 40 tahun atau tepatnya di usia 38 tahun, beliau sering merasa resah, gelisah dan galau. Hal ini diakibatkan karena perilaku masyarakat Mekah yang penuh dengan kemungkaran dan kekejian. Masyarakat Mekah gemar meminum khamr, berjudi, menyembah berhala, semena-mena di dalam berperilaku, dan yang lebih parahnya mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Perasaan ini semakin hari semakin mengganggu Muhammad. Untuk itu, di dalam memikirkan hal ini, beliau sering menyendiri atau berkhalwat serta menahan diri dari perbuatan dosa atau bertahanus. Adapun tempat yang dipilihnya untuk menyendiri adalah di sebuah goa yang bernama Goa Hira yang terletak di puncak Jabal Nur atau Bukit Cahaya. Adapun alasannya memilih Goa Hira, yang pertama adalah karena letaknya jauh dari manusia, jadi mustahil orang-orang akan singgah ke sana. Alasan kedua, karena Goa Hira memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk dan sisi kedua adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Pada awalnya, beliau hanya menyendiri kurang lebih selama 1-2 hari. Namun, dikarenakan rumitnya masalah yang dipikirkan, membuatnya menyendiri selama belasan hari. Khadijah membantu suaminya yang tercinta tersebut, yaitu dengan mengirim makanan secara teratur. Masih seperti biasanya, ketika Muhammad berusia 40 tahun, beliau masih senang dengan kebiasaannya, yaitu menyendiri di Goa Hira. Nah, pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, tiba-tiba malaikat Jibril dengan menyerupai seorang laki-laki datang di hadapan Muhammad, yaitu tidak lain untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Awalnya malaikat Jibril mendekati Muhammad dan memerintahkannya untuk membaca. Iqra, bacalah. Kemudian Muhammad menjawab, ma ana biqori, saya tidak bisa membaca. Namun laki-laki tersebut kembali memerintah hingga berlangsung sebanyak 3 kali. Namun jawaban Muhammad tetap sama, bahwa ia tidak bisa membaca. Dalam sejarah Islam, beliau dicatat sebagai orang yang tidak bisa baca dan tulis atau bisa disebut ummi. Akhirnya laki-laki tersebut atau malaikat Jibril tersebut melafalkan kalimat yang merupakan firman Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dengan turunnya wahyu yang pertama ini berarti Muhammad itu telah sah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam wahyu pertama ini Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk melakukan dakwah kepada umat manusia. Kemudian Muhammad pulang dari Gua Hira dengan perasaan takut dan gelisah, badannya dingin dan menggigil. Setibanya di rumah, beliau meminta
meminta istrinya yaitu Siti Khadijah untuk menyelimutinya. Nah, setelah agak tenang, kemudian Nabi Muhammad menceritakan pengalamannya kepada istrinya yaitu Khadijah. Mendengar cerita tersebut, kemudian Nabi Muhammad diajak oleh istrinya untuk menemui saudara istrinya yang bernama Waraqah bin Naufal, di mana beliau adalah orang yang terkenal sebagai ahli agama. Kemudian Waraqah mengatakan bahwa peristiwa yang menimpa Muhammad adalah turunnya wahyu Allah sebagaimana terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Muhammad telah dipilih oleh Allah sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada umatnya, yaitu ajaran agama Islam. Nah, sepulang dari Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW masih terus-menerus merasa ketakutan dan gelisah. Hal ini dikarenakan memang lamanya tidak ada kabar dari malaikat Jibril. Nah, setelah sekitar 40 hari, tiba-tiba malaikat Jibril datang lagi menemui Nabi Muhammad SAW yang saat itu beliau sedang tidur dengan memakai selimut. Nah, kedatangan tersebut itu untuk menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memulai dakwahnya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nah, tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW itu sangatlah sulit dan berat, yaitu membawa ajaran Allah, ajaran Islam ke tengah-tengah kaum kafir. Nah, alasan tugas ini sangat berat. Hal ini disebabkan karena kaum Quraisy dikenal sangat sulit menerima suatu ajaran baru yang disebabkan begitu mengakarnya ajaran nenek moyang mereka. Selain itu, tugas Muhammad sangat berat karena menanggung resiko, yaitu adanya sanksi sosial seperti cemoohan, umpatan, dikucilkan, serta yang lebih parahnya adanya ancaman-ancaman pembunuhan. Nah, oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dengan menggunakan metode dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sir yang dilakukan secara diam-diam dari orang per orang, baik di lingkungan keluarga, kerabat dekat maupun para sahabat-sahabatnya. Adapun orang yang pertama kali menerima dakwahnya Rasulullah SAW adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah bin Khuwailid. Berikutnya adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 10 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian disusul oleh Abdullah bin Abu Quhafah atau kita kenal dengan sebutan Abu Bakar, yaitu seorang sahabat karib Nabi sejak kecil sampai dewasa. Kemudian disusul Zainab bin Haris, bekas pembantunya yang diangkat menjadi anak angkatnya. Kemudian ada Ummu Aiman, yaitu seorang pengasuh Nabi Muhammad sejak ibunya Aminah masih hidup atau sejak Muhammad kecil. Adapun Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Haris, dan Ummu Aiman itu termasuk di dalam as-sabiqunal awwalin, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka memeluk Islam pada hari pertama dakwahnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kelompok as-sabiqunal awwalin, kemudian para sahabat dan kerabat-kerabatnya yang lain juga turut memeluk Islam. Salah satunya yaitu melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq, seperti halnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Selain itu ada beberapa sahabat lain yang memeluk Islam, di antaranya ada Bilal, Al-Arqam bil Abil Arqam, Fatimah binti Khattab, Abdullah, Abu Ubaidah, Ubaidah bin Haris, Utsman bin Mas'un, dan beberapa penduduk Mekah lainnya seperti Abu Salamah, Sa'id bin Sa'id, dan Hudamah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berdakwah menggunakan metode secara sembunyi-sembunyi, itu berlangsung selama 3 tahun, sehingga terbentuklah sebuah ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat sekali. Nah, selama melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, sebenarnya kaum kafir Quraisy mengetahui dan menyadari, namun hal ini tidak menjadi sebuah hambatan yang berarti. Karena apa? Karena memang kafir Quraisy menganggap bahwa Muhammad itu seperti beberapa orang yang peduli terhadap masalah agama atau ketuhanan. Kafir Quraisy juga berpikir selama Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak mengganggu ajaran nenek moyang, mereka belum mengambil sebuah tindakan atau berontak. Nah, secara tidak langsung hal ini membantu akan kelancaran dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan sejarah kebudayaan Islam atau SKI tentang peristiwa sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dan dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Semoga kita semua dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.